بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وقال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Ma'asyiral muslimin, jamaah-jamaah yang berbahagia, mari bersama-sama kita tengadahkan dua belah tangan kita untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha Kuasa telah melimpahkan akumulasi kenikmatannya kepada kita. Di antaranya ada kenikmatan iman wal Islam, kesehatan, kesempatan, hidayah, dan banyak lagi kenikmatan yang lainnya. Satu saja kenikmatan itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sangat rentan kita untuk tidak bisa hadir di dalam undangan Allah ini. Ada saudara kita yang masih terbaring di rumah sakit hari ini, ada saudara kita yang masih dalam perjalanan, ada saudara kita yang masih juga belum mendapatkan hidayah. Jadi walaupun ada seruan dari Allah, dari menara-menara masjid, belum juga terpanggil untuk menghadiri rangkaian ibadah sholat Jumat seperti yang kita laksanakan di siang hari ini. Oleh karenanya, perlu kita sikapi dengan sebaik-baiknya terhadap segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Karena kenikmatan dari Allah itu ibarat binatang ternak yang harus selalu kita jaga. Kalau tidak kita jaga, binatang ternak itu akan lepas atau kenikmatan itu akan pergi apabila kita tidak pandai mensyukurinya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan semoga kita juga termasuk ke dalam golongan mereka yang layak untuk mendapatkan kehidupan yang baik di dunia ini sebagaimana kehidupan salafus saleh, dan di akhirat sana nanti mendapatkan syafaat dan surganya. Selanjutnya saya juga tidak lupa menasihati diri saya sendiri dan kepada jamaah Jumat sekalian. Mari bersama-sama kita tingkatkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa harus takwa? Karena kita telah mendapatkan informasinya dalam Al-Quran bahwa takwa adalah hal yang terbaik yang ada di dunia ini. Dengan takwa itu orang mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dengan takwa itu seseorang akan mendapatkan solusi dari setiap permasalahan yang ada di dunia ini. Dengan takwa itu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan amal seorang itu diterima atau ditolak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah hanya menerima amalan orang-orang yang bertakwa kepadanya. Dan yang lebih penting lagi dalam kehidupan di dunia ini adalah kebersamaan Allah di dalam langkah-langkah kita. Dan kebersamaan Allah di dalam langkah-langkah kita itu hanya ada pada mereka orang-orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah yang berbahagia. Artinya menjadi hamba yang baik,
menjadi hamba yang terbaik, itu adalah pilihan kita. Orang itu menjadi yang terbaik, mungkin bagi kita, manusia, yang terbaik bagi kita bisa jadi adalah istri kita sendiri. Yang terbaik bagi kita adalah orang tua kita sendiri. Kenapa demikian? Karena memang orang yang lebih kita cintai daripada orang lain tentu istri yang ada di rumah. Atau setidaknya orang tua yang ada di rumah, itu yang lebih kita cintai. Indikatornya adalah selalu melibatkan orang tua di dalam menghadapi problematika hidup. Orang tuanya selalu diajak bicara. Ketika orang itu mendapatkan nikmat, istrinya yang selalu diberitahu terlebih dahulu. Ini tentunya telah menjadikan istrinya itu kekasihnya yang paling dekat. Kalau di dalam rangkaian sejarah, kita bisa melihat secara spesifik bahwa kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang beberapa saat yang lalu kita telah mendengar informasinya ketika momen sholat Idul Adha. Diangkat di sana tema tentang Nabi Ibrahim. Maka kita mesti mengetahui bagaimana Nabi Ibrahim itu bisa menjadi Khalilullah, bisa menjadi orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah. Berarti dia seorang hamba yang terbaik. Bagaimana tidak? Di dalam surat An-Nahl juga dinyatakan seperti itu. Rasul pun diperintahkan, Rasul Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ma'asyiral muslimin, jamaah-jamaah yang berbahagia. Setidak-tidaknya ada 3 hal yang membuat Nabi Ibrahim itu mencintai dan dicintai oleh Allah. Artinya kita bisa melakukan hal yang sama. Yang pertama adalah mengedepankan perintah-perintah Allah daripada yang lainnya. Pertama bisa kita perhatikan di dalam surat As-Saffat ayat 102, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengorbankan putranya satu-satunya yang notabene pelanjut risalah beliau. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menikah dengan Sarah ternyata tidak segera memiliki anak. Beliau menikah lagi itu karena ingin memiliki anak dengan tujuan supaya nanti ada yang melanjutkan perjuangan orang tuanya, mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara logika dan ironinya, begitu Nabi Ibrahim alaihissalam menikah lagi dan dikarunia anak, setelah remaja malah disuruh oleh Allah untuk menyembelih putranya sendiri. Ini tentunya menurut logika kita itu hal yang kontraproduktif. Sudah jelas tujuan punya anak itu untuk melanjutkan tugas orang tuanya. Lah kok malah disuruh membunuh? Tapi ini sebenarnya lebih kepada ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Cintanya kepada Allah sedemikian besar. Ketika hadir seorang anak yang ditunggu-tunggu, cintanya bisa jadi terbagi. Maka untuk memastikan bahwa Allah lebih dicintai daripada putranya, maka Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya sendiri. Ma'asyiral muslimin, jamaah-jamaah yang berbahagia. Kemudian indikator yang kedua, bahwa Nabi Ibrahim itu mengedepankan perintah Allah SWT ketika dia bersama istrinya dan anaknya yang masih bayi merah harus diletakkan di sebuah lembah yang jauh dari penduduk, jauh dari komunitas, jauh dari pokoknya daerah yang sangat tidak ideal, daerah yang gersang. Ketika istrinya mencoba menghentikan suaminya, kenapa ditinggalkan di tempat seperti ini? Maka Nabi Ibrahim menjawab,
setelah ditanya oleh istrinya, Allahu amaraka bihada. Allahkah yang memerintahkanmu wahai suamiku untuk meninggalkan kami berdua di sini? Ketika dijawab iya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka istrinya menjawab, idzan la yudayyi'unallah. Kalau gitu Allah tidak akan pernah meninggalkan kami. Artinya ketika seorang itu mengedepankan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu pasti ada hikmah besar di belakangnya. Dan faktanya dalam kehidupan seperti itu. Setiap tahun ada jutaan orang menuju ke tempat di mana dulu Nabi Ibrahim meletakkan Hajar dan anaknya di situ. Cikal bakal Baitullah yang menjadi kiblat kita. Karena dia mengedepankan perintah Allah. Masa muslimin, jemaah-jemaah yang berbahagia. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim tidak pernah mengkhawatirkan dengan rizki yang Allah berikan kepada beliau alaihissalam. Pernah suatu saat Nabi Ibrahim memiliki ternak yang banyak. Lalu malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menguji Nabi Ibrahim ini dengan kekayaannya. Dengan pakaian yang compang-camping, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Ibrahim, berilah saya sedekah Tuhan. Kemudian diberikan kepadanya seekor kambing. Tapi ini masih kurang Tuhan. Kemudian diberikan sepertiga ekor kambing itu. Sepertiga yang dimiliki diberikan. Beberapa ekor diberikan. Malaikat Jibril berkata lagi, tapi masih kurang. Tanggungan saya banyak. Sudah, kalau begitu ambil semua kambing-kambing saya. Begitu kambing diserahkan, kemudian malaikat Jibril memberitahu, aku adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah hanya untuk menguji kamu. Masa muslimin, jamaah-jamaah yang berbahagia, itu tidak hanya pada zaman Nabi Ibrahim saja. Kalau kita ingin menjadi hamba yang terbaik, yaitu hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memiliki mental yang baik yang ditunjukkan oleh Syekh Asyibli ketika suatu saat Ibrahim bin Adham rahimahullah yang beliau hidup di tahun 100 sampai 165 Hijriah. Ibrahim bin Adham sebenarnya seorang pedagang. Ketika dia bersama kafilah dagang pulang dari Syam, di perjalanan dia melihat seekor burung yang patah sayapnya. Kemudian dia menghentikan kafilah dagangnya. Saya mau melihat burung ini, apakah dia akan mati kelaparan atau ada yang peduli? Ternyata tidak lama kemudian, ada burung yang sehat, segera menyuapi burung yang sayapnya patah ini. Dari situ akhirnya Ibrahim bin Adham rahimahullah tidak lagi mau berdagang. Karena rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu saat saudaranya yang bernama Imam Asyibli menghadiri rumahnya. Wahai saudaraku Ibrahim, mengapa kamu tidak berdagang lagi? Kenapa kamu tidak berusaha lagi? Kemudian Ibrahim bin Adham menjelaskan, buat apa saya berusaha? Kalau ternyata saya pernah melihat seekor burung yang tidak punya akal saja, ternyata masih ada saudaranya yang peduli yang akan memberi dia makan. Kemudian Imam Asyibli menjawab, wahai saudaraku Ibrahim, mengapa kamu berpikir menjadi burung yang sayapnya patah dan mengapa kamu tidak berpikir menjadi burung yang sehat? Berdirilah kembali wahai saudaraku. Berusahalah kembali. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengkhawatirkan rizki yang telah Allah siapkan buat hamba-hambanya. Masa muslimin, jemaah-jemaah yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, kita bisa melihat bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah makan kecuali bersama orang lain. Ini bisa kita perhatikan, misalkan di dalam Qasasul Anbiya, bahwa Nabi Ibrahim pernah berjalan selama 2 mil untuk mencari orang yang bisa diajak makan bersama. Kemudian di dalam surat Ad-Dariyat ayat 24 sampai 27, Nabi Ibrahim melakukan hal yang sama. Ketika sesosok datang ke rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam,
Nabi Ibrahim tidak tahu bahwa itu adalah dua sosok malaikat. Yang dia tahu itu adalah tamu. Maka dia ke belakang lalu menyediakan. Kalau Ibnu Katsir menjelaskan, sapi muda bakar disuguhkan kepada tamu itu. Kemudian tamu itu menjelaskan bahwa kami adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak memakan apa yang engkau sajikan. Ini akhlak mulia Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bisa menjamu orang yang belum dia kenal. Oleh karena itu kita jangan sampai menjamu orang hanya orang yang sudah kita kenal saja. Kalau kita ingin menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang terbaik, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita harus memiliki 3 karakter tadi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah yang berbahagia, pada kesempatan khutbah yang kedua ini ingin kami sampaikan kembali bahwa Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Berarti Nabi Ibrahim itu hamba yang terbaik. Maka di penghujung tahun 1443 ini kita bisa berintrospeksi supaya tahun depan kita harus menjadi lebih baik lagi. Dengan cara meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama yaitu mengedepankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang kedua, tidak mengkhawatirkan dengan rizki yang telah Allah berikan kepadanya. Dari kisah Ibrahim bin Adham rahimahullah tadi, Syekh Mutawalli Asy'arawi mengatakan, al-jawarihu ta'malu wal qulubu tatawakkalu. Anggota badan kita itu tugasnya adalah beraktivitas atau bekerja, adapun hati tugasnya adalah bertawakal. Ini harus bersinergi. Tidak boleh hanya mengedepankan bekerja saja, dari pagi sampai sore bekerja terus tanpa ada tawakalnya. Itu nanti kalau tidak berhasil, orang itu bisa stres. Tetapi kalau orang hanya mengedepankan hatinya saja, bertawakal terus kepada Allah tanpa ada upaya menggerakkan tangannya, menggerakkan pikirannya, dan beraktivitas di luar, maka kehidupannya akan pincang. Kemudian yang ketiga, ajaran kita di ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kita, agar di masa-masa seperti ini kita harus lebih rajin lagi berbagi. Kalau kita ingin menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, kita harus rajin berbagi. Jangan hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita harus mengajak orang lain, kita harus bisa berbagi dengan saudara kita. Karena bagaimanapun juga kita adalah makhluk sosial. Yang satu dengan yang lain harus saling menguatkan. Akhirnya marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang terbaik. Yang dari situ kita bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di dunia dan di akhirat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tada' lana dzanban illa ghafarta wala dainan illa qadaita wala hamman illa farajta wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalam.